Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria ingin menyampaikan materi tentang strategi lulus uji kompetensi, yang mana dalam waktu dekat ini teman-teman yang telah menyelesaikan praktik profesi nurse akan menghadapi ujian kompetensi untuk dinyatakan kompeten dan mendapatkan gelar profesi nurse. Mudah-mudahan materi yang akan Bu Tria sampaikan kali ini bermanfaat dan memberikan kemudahan teman-teman dalam menghadapi soal-soal uji kompetensi. Materi ini akan Bu Triana sampaikan dalam beberapa part. Ya. Part pertama ini Bu Triana akan menyampaikan tentang strategi lulus uji kompetensi, dan nanti part selanjutnya Bu Triana akan membahas beberapa soal-soal uji kompetensi, dan kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal uji kompetensi dengan teknik analisa yang tepat. Selamat mencermati dan mendengarkan. Semoga sukses. Baik teman-teman, kita dari awal dulu ya, yang perlu teman-teman ketahui ya. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti latihan soal uji kompetensi ya, dengan mengikuti tryout dari beberapa penyelenggara setempat ya. Jadi soal uji kompetensi nurse disuguhkan ada 180 soal, yang mana teman-teman harus menyelesaikan soal-soal ini dalam waktu 180 menit. Artinya satu soal Anda harus menyelesaikan dalam waktu 1 menit. Kemudian komponen secara umum ya. Soal-soal uji kompetensi ini terdiri dari KMB, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, manajemen keperawatan, dan keperawatan gawat darurat. Untuk jumlah soalnya, KMB itu biasanya terdiri dari 45 sampai 66 soal. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa KMB ini merupakan induk ya, materi yang merupakan dasar bagi keilmuan yang lainnya. Sehingga dalam soal uji kompetensi ini, soal-soal KMB disuguhkan paling banyak ya, kira-kira sekitar 25 sampai 37%. Dan kalau dikonversikan menjadi jumlah soal adalah sekitar 45 sampai dengan 66 soal. Soal KMB ini kalau mayoritas atau semua Anda jawab benar, jadi Anda menjawab sekitar 45 sampai 66 soal dari 180 soal. Jika itu adalah soal KMB, maka kemungkinan besar Anda akan dinyatakan lulus. Artinya, jika Anda menjawab benar 60% dari 180 soal, dengan kata lain 35 soal, ada kemungkinan besar Anda lulus uji kompetensi. Untuk proporsi soal
dari keperawatan anak, maternitas, jiwa, keluarga, dan komunitas itu sekitar 14-25 soal. Sedangkan untuk keperawatan gerontik, manajemen, dan gawat darurat hanya sekitar 6-9 soal. Artinya, jika Anda menjawab benar pada kedua kelompok keilmuan ini, dan mayoritas Anda jawab benar atau semua Anda jawab benar, maka belum tentu Anda dinyatakan lulus atau tidak mungkin Anda lulus. Makanya ya, saya berharap Anda bisa menguasai ya soal-soal KMB dengan cara Anda sering berlatih ya menganalisa kasus atau soal-soal kasus yang ada di area keperawatan medikal bedah. Ini dia teman-teman ya, proporsi dari sub bidang keilmuan. Ya, Anda bisa lihat KMB berada di paling atas, memiliki proporsi paling besar. Sedangkan yang lainnya ya, misalnya keperawatan maternitas sampai dengan keluarga itu sekitar 8-14%. Sedangkan gerontik sampai dengan komunitas itu sekitar 3-9%. Untuk proporsi soal berdasarkan kebutuhan dasar manusia ya, yang paling banyak adalah dari kebutuhan dasar oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, aman dan nyaman. Dan mayoritas soal yang terdiri dari kasus-kasus oksigenasi, cairan, nutrisi dan aman nyaman itu masuk dalam soal-soal keperawatan medikal bedah. Sehingga kemungkinan besar jika Anda mampu menjawab benar pada seluruh soal-soal dari KMB, maka Anda akan bisa lulus kompeten. Ini dia teman-teman. Jadi bagaimana sih strateginya menjawab soal uji kompetensi? Yang pertama, karena waktunya dibatasi untuk satu soal yaitu 60 detik, maka hal pertama yang perlu Anda kuasai adalah kemampuan membaca. Jadi yang saat ini membacanya masih belum lancar, silahkan Anda melakukan latihan membaca cepat. Maksimal ya, Anda membaca soal, baik itu kasus dan pertanyaannya adalah sekitar 40 sampai dengan 45 detik. Sisanya adalah untuk Anda menganalisa jawaban apa yang kira-kira betul. Ya, jadi Anda harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebisa mungkin membaca kasus dan pertanyaan maksimal adalah 45 detik. Kemudian silahkan latihan skimming. Skimming itu apa? Skimming itu Anda membaca keseluruhan kasus lalu menarik ide utama atau kesimpulan. Jadi melalui proses skimming ini di otak Anda itu melakukan proses analisa. Kira-kira apa ya yang ingin disampaikan dari kasus yang
Anda baca. Kemudian scanning. Scanning adalah proses membaca sekali lagi jika ditemukan dua ide di dalam soal, yakni terdiri dari ide utama dan pengecoh. Ya. Biasanya, ya, ide utama dan pengecoh ini, ya, sama-sama menjadi masalah atau persoalan yang harus segera diselesaikan. Ya. Proses skimming dan scanning ini tidak boleh lebih dari 45 detik. Ya. Kemudian scanning tidak perlu dilakukan kalau dengan skimming saja Anda sudah menemukan ide utama soal. Jadi Anda bisa menghemat waktu untuk menganalisis kasus. Kemudian masih ada waktu yang lebih banyak untuk menentukan jawaban. Karena jawaban yang tersedia pada soal uji-uji kompetensi itu mayoritas A sampai E di pilihan jawaban soalnya itu benar. Tapi Anda harus bisa menentukan manakah jawaban yang paling benar di antara 5 jawaban yang tersedia. Terkecuali soal-soal yang bentuknya mutlak, ya. Misalnya soal-soal perhitungan cairan. Tentu hanya satu jawaban benar yang disediakan. Untuk soal-soal yang lainnya, ya, misalnya pengkajian atau kriteria hasil atau yang mengenai diagnosa keperawatan atau penentuan intervensi, biasanya yang tersedia adalah jawaban benar semuanya dari A sampai E. Anda harus menentukan mana kira-kira jawaban yang paling benar di antara jawaban-jawaban yang benar yang disediakan. Nah, ini dia. Karena yang tersedia adalah semua jawaban benar dari A sampai E, maka Anda harus menentukan jawaban dengan langkah membuang 3 jawaban yang pasti salah. Lanjut, menentukan salah satu jawaban dari 2 jawaban yang tersisa. Nah, biasanya 2 jawaban yang tersisa ini adalah jawaban yang paling benar. Tapi strateginya Anda bisa pilih salah satu yang sekiranya apabila misalnya itu merupakan intervensi. Apabila intervensi itu tidak dilakukan, maka akan menyebabkan komplikasi atau permasalahan yang lebih vital, misalnya kematian. Ya, meskipun 2 jawaban ini benar, tapi Anda harus analisis manakah di antara 2 jawaban yang tersisa ini adalah jawaban yang paling benar. Kemudian ini merupakan lanjutan strategi menjawab dengan teknik khusus, yaitu Anda harus pandai mencari kata kunci di dalam soal. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu adalah ide utama yang dijabarkan dalam beberapa data yang menunjang. Jadi misalnya ada kasus mengenai klien yang dia misalnya mengalami kecelakaan. Di dalamnya ada keluhan nyeri, ada keluhan tidak mampu berjalan.
mengidentifikasi dari kedua masalah pasien yang muncul, manakah datanya yang paling banyak muncul dari nyeri atau gangguan mobilisasinya. Ya, misalnya sama-sama banyaknya, berarti yang Anda lakukan, Anda hitung ada berapa data yang muncul untuk menegakkan diagnosa nyeri. Misalnya di sana ada keluhan nyeri, ada skala nyeri, ada areanya di mana. Kemudian disampaikan juga seperti apa nyerinya. Kemudian ditunjukkan juga dengan tanda-tanda vital yang meningkat. Sedangkan yang mobilisasi hanya ditunjukkan dengan keluhan dan mungkin pengkajian kekuatan otot. Tentu Anda pilih yang nyeri, karena data-data yang menunjang itu lebih banyak ditampilkan di dalam kasus. Kemudian lakukanlah latihan, ya, mengenali data-data utama yang diperlukan dalam menentukan masalah keperawatan. Ini akan lebih mudah jika Anda sering-sering berlatih menyelesaikan soal-soal kasus. Ya. Anda pelajari mengenai pengkajian, menentukan diagnosa, intervensi, dan evaluasi. Selanjutnya yang penting lagi adalah kenali nilai normal. Misalnya nilai normal pemeriksaan laboratorium, uji lab darah, atau Anda bisa belajar mengenai nilai indeks massa tubuh. Kenali juga misalkan rule of 9, ya, untuk kasus-kasus luka bakar. Lalu belajar juga mengenai rumus-rumus perhitungan cairan. Kemudian kenali fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Berarti Anda baca-baca kembali, ya, anatomi fisiologi tubuh, karena lewat ini, ya, setidaknya Anda dapat menganalisa permasalahan yang muncul pada pasien yang tertera pada kasus soal-soal uji kompetensi. Selanjutnya, latihan apa lagi yang perlu Anda lakukan? Yaitu memahami urutan langkah prosedur keperawatan atau SOP. Misalnya SOP pemasangan kateter, SOP pemasangan ataupun pelepasan NGT, SOP perawatan luka, SOP perawatan stoma, dan SOP lain yang memang sering dilakukan di lahan praktik. Kemudian latihan menentukan tindakan yang paling menolong sesuai kondisi klien dalam sebuah kasus, yaitu tindakan yang mengandung unsur keselamatan pasien atau menyelamatkan nyawa pasien. Jadi biasanya poin kedua ini, misalnya di dalam kasus, ya, Anda menemukan tadi, ya, ide utama itu ada 2, masalah yang prioritas ada 2. Kira-kira mana ya yang paling harus saya segera tangani? Ya. Nah, Anda bisa melakukan, ya, analisis dan menentukan tindakan yang paling menolong. Kira-kira kalau kasus ini saya tegakkan masalah A, ini kalau tidak saya selesaikan segera, ini dia berkaitan dengan nyawa pasien atau tidak, ya. Begitu pula yang B, ide utama yang kedua
Anda juga lakukan analisa demikian. Lalu, manakah yang harus Anda pilih? Tentu Anda pilih yang memang terkait dengan keselamatan pasien. Selanjutnya Anda tentukan ya, jawaban atas pertanyaan yang terkandung dalam kasus. Demikianlah strategi menjawab soal uji kompetensi. Mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan ya, dan bisa lulus kompeten dan membawa nama baik institusi masing-masing. Selamat menghadapi uji kompetensi, dan jangan lupa nanti di part berikutnya saya akan membahas kaitannya dengan beberapa soal-soal uji kompetensi. Simak terus dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.